Wak, terima kasih sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama Starbox Channel. Sebelumnya apa kabar nih Wak semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Wak, dan selalu bersyukur dengan apapun yang kita punya. Kali ini Starbox Channel bakal membahas part 1 My Secret Baby. Tapi sebelum itu, tidak lupa untuk mengingatkan terus mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen ya Wak. Langsung saja part 1 My Secret Baby. Ketika bus berhenti di haltenya, Abigail Rose berdiri meraih koper kulit tuanya yang ada di samping kursinya dan berjalan keluar dari kendaraan, meninggalkan beberapa penumpang di dalamnya. Saat bus melaju pergi, Abigail berdiri diam, memejamkan mata dan menghirup angin segar yang hangat. Abigail sangat merindukan rumahnya kota Buxton yang terkenal setelah apa yang terasa seperti selamanya Abi melanjutkan perjalanan ke rumahnya yang tidak jauh dari halte bus. Ia membalas sapaan beberapa wajah yang dikenalnya dan juga berhenti selama beberapa detik untuk menyapa beberapa anak kecil yang tak henti-hentinya menatap dan tersenyum padanya meski hatinya terasa berat karena berita tentang kehamilannya. Dia menyapa anak-anak dengan tersenyum ramah lalu melanjutkan dengan perjalanannya. Ketika Abi sampai di rumahnya, dia membuka gerbang kayu kecil dan masuk. Abigail meminta sekeliling dia melihat lingkungannya hampir sama sejak kunjungan terakhirnya. Sebuah rumah bungalau berwarna coklat dengan pagar kayu putih pendek dan gerbang yang memisahkan rumahnya dari tetangga mereka. Rumput pendek di halaman depan dengan jalan setapak di tengah menuju pintu banteng. Abigail sangat mencintai rumahnya itu. Rumah yang sangat tenang dan nyaman juga rapi. Abigail memainkan jari-jarinya saat menunggu dengan sabar ibunya membukakan pintu. Setelah dia mengetuk 2 kali, Sarah mengharapkan siapapun yang berada di depan pintu adalah orang lain selain putrinya. Abigail, Ibu Sarah bersuara terkejut, tetapi juga senang melihat anak tunggalnya datang. Air mata menggenang di mata Abigail dan sekuat tenaga Abigail menahannya agar tidak terjatuh. "Hai Ibu, apa kabar?" Abigail menarik ibunya ke dalam pelukannya. "Ibu sangat merindukanmu, duhai putri Ibu." Ibu Sarah kembali memeluk dan mencium putrinya dengan penuh cinta dan kerinduan yang mendalam. "Aku juga sangat merindukanmu, Ibu." Abigail berhasil mengatakan dengan suaranya yang tercekat di tenggorokan. "Oh Ibu, kamu terlihat kurusan. Apakah Ibu sudah minum obat?" Tanyanya saat Abigail melepaskan pelukannya dan melihat penampilan ibunya. Abi hampir setinggi ibunya dan mereka terlihat sangat mirip. Saat dia mengenakan gaun selutut, ibunya mengenakan gaun biru panjang dengan rambut dikuncir kuda. Bahkan dalam keadaan sakit pun Abigail bisa melihat betapa cantiknya wanita yang berusia 44 tahun itu. Abigail pasti diwariskan dengan kecantikannya itu dari ibunya.
Ibu meminum dengan sangat teratur sayangku. Ibu kira itu normal bagi ibu untuk menurunkan berat badan dengan kondisi ibu yang sekarang ini. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak membawa kopermu masuk dan menceritakan bagaimana kabarmu kepada ibu? Ibu Sarah sedikit mengalihkan pembicaraan. Ibu Sarah membuka pintu sedikit lebih lebar untuk Abigail masuk, yang dia lakukan setelah mengambil kopernya. Ibu Sarah mengunci pintu di belakang putrinya dan kemudian bergabung dengan putrinya di ruang tamu. Rumah mereka kecil tapi nyaman bagi mereka. Bungalow dan kamar tidur dengan kamar mandi di lorong ruang tamu, dapur di sudut yang sangat kecil yang berfungsi sebagai ruang makan mereka. Tidak ada apa-apa di ruang tamu, hanya 2 sofa tunggal 1 set, televisi, AC yang tidak lagi berfungsi. Itulah sebabnya mereka memiliki kipas angin tua yang berdiri di sudut tepi ruang tamu. Beberapa gambar dibingkai dengan baik. Mereka memiliki rumah sehingga Sarah dan Abigail tidak memikirkan beban sewa. Karena rumah tersebut adalah warisan dari mendiang suami Sarah yang bernama Ben. Sarah duduk di samping putrinya di sofa. Dia tahu ada yang tidak beres dengan kunjungan Abigail yang tiba-tiba. Sarah mengambil tangan Abigail. "Ada apa sayangku?" tanya Sarah pada Abigail. "Katakan Abi, apa yang terjadi? Jangan katakan jika tidak ada masalah. Aku adalah ibumu, dan aku tahu ekspresi wajahmu itu." Abigail menghela nafas. Ibunya terus terlalu mengenalnya dan Abi tidak bisa berbohong. Sarah tidak pernah ingin putrinya bekerja sebagai pembantu. Sarah ingin mendapatkan gelar di universitas yang akan memberikan pekerjaan yang baik sehingga dia, Abi, bisa memiliki kehidupan yang lebih baik. Tetapi sejak suaminya meninggal ketika putrinya berusia 11 tahun, secara bertahap kehidupan menjadi sulit bagi mereka untuk hidup nyaman dan keadaan menjadi lebih buruk ketika Sarah didiagnosa kanker payudara. Sarah melakukan yang terbaik dengan mengambil 2 pekerjaan setiap harinya. Itu sampai dia sakit dan sampai tidak bisa lagi bekerja. Saat itu Abigail telah menyelesaikan sekolah menengah. Meski saat itu ibunya tidak setuju, Abi tetap memutuskan untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga. Abi meyakinkan ibunya bahwa dia akan menggunakan uang apapun yang diperoleh dari bekerja akan dia gunakan untuk melanjutkan pendidikan universitasnya. Tetapi jauh di lubuk hati, dia akan menggunakan uang itu untuk biaya operasi ibunya, Sarah. Karena ibunya sangat berarti bagi Abigail daripada harus melanjutkan pendidikannya. "Ada apa, Abi? Apa mereka memperlakukanmu dengan buruk?" Sarah
bertanya dengan berat hati. "Tidak, Ibu, aku baru saja memutuskan itu." Sebelum Abigail bisa menjelaskan lebih jauh, dia merasa mual dan melarikan diri ke dalam kamar mandi. Setelah memuntahkan isi perutnya, Abi merasa pusing, sehingga dia duduk di lantai menyandarkan punggungnya ke batap. Setelah mengamati sebentar, Sarah mendekati putrinya dan menolongnya untuk berdiri dan mengantarnya ke wastafel, memercikan air ke wajahnya, membantunya berkumur, lalu menyuruh Abi untuk duduk di tepi bak mandi. Semua dilakukan dengan hati-hati. Abigail berusaha mengalihkan pandangannya, melihat ke sekeliling dan menghindari tatapan mata ibunya. Sarah mengangkat dagu Abi sehingga dia bisa menatap matanya. Begitu Abi melihat ekspresi sedih ibunya, Abigail menangis tak terkendali.